Jadi seru aja menurut gua pas gua ngeliat kalau ada guru-guru masuk marah-marah gitu. 2 tahun doang, soalnya yang setahun karena covid belajar di rumah. Gak balance, ngulang lagi dari awal, ngitung lagi dari awal. Tentang komputer lah, bisa rakit. Belajar di Excel ya, rumus-rumusnya agak-agak pusing sih. Selamat pagi semuanya, kembali lagi di podcast SMK Mandiri 2 Balaraja. Di sini saya Jemima Gita Masora sebagai host telah mengundang kakak-kakak kelas 12 angkatan ke-24 yang baru lulus tahun ini. Nah, sebelum nanya-nanya nih Kak, boleh nih perkenalan dulu. Nama gue Anggidi Budianto, gue dari jurusan TKJ. Nama gua dari Martin dari jurusan multimedia kelas 12. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama, gimana sih perasaan kakak-kakaknya selama 3 tahun bersekolah di SMK Mandiri 2 Balaraja? Perasaan gue selama 3 tahun sekolah di SMK Mandiri Baraja, ya senang-senang aja sih, have fun. Apalagi di sekolah ini tuh ikut organisasi gitu, jadinya rasanya nggak flat banget. Gimana gue bisa ngerasain bersosialisasi sama banyak orang juga, terus banyak pengalaman juga, yang dimana nanti bakal jadi nilai plus buat pengalaman gue di kerja nanti. Tapi buat Kak Anggi, kalau ikut organisasi ya, itu berat nggak sih Kak untuk mengimbangi antara organisasi dengan mengikuti mapel di kelas gitu? Kalau berat enggak juga sih, yang penting kita bisa ngatur waktu juga, sama kita bisa tahu mana yang lebih diutamain antara mapel atau organisasi kita sekarang. Untuk Kak Dery sendiri? Kalau perasaan sih seru, cuma kan gua waktu kelas 10-nya Covid ya, jadi gak belajar apa-apa, belajarnya cuma dari kelas 11 sama kelas 12. Terus kebetulan sama kayak Anggi ikut organisasi juga. Jadi perasaannya ya seru kayak sekolah biasa. Walaupun setahun kita daring ya, Ya daring nggak belajar sih itu. jadi hitungannya 2 tahun sekolah kita di sini. Iya. Nah kalau Kak Anggi kan tadi dari jurusan TKJ ya Kak, udah dapet apa aja nih dari TKJ itu? Dapat apa aja dari student TKJ? Yang penting yang utama apa ya? Pokoknya ilmu-ilmu tentang komputer lah. Bisa rakit, ilmu-ilmu basic. Pokoknya yang mungkin sebenarnya apa ya? Yang dapat tuh basic-basic aja sih, karena kan kelas 12 ini kan lebih fokus ke buat ujian ya. Jadinya pelajaran-pelajaran kayak jurusan itu jarang buat dipelajarin. Jadi yang dapat tuh ya ilmu-ilmu komputer, gimana cara rakit, terus gimana cara kita buat ngoperasin komputer, gitu-gitu aja sih. Kalau menurut Kak Anggi, mapel apa yang susah, paling susah di jurusan kakak ini? Mapel jurusan Iya. atau semua? Semua sih dari semua. Yang paling susah ya karena ini jurusan TKJ, bukan jurusan hitung-hitungan, paling MTK. Kalau untuk Kak Dery? Pelajaran yang susah. Iya. Kalau pelajaran jurusan sih yang susah tuh kalau udah pelajaran yang soal-soal video. Cuma kalau pelajaran sekolah yang susah, kalau menurut gua ya pelajarannya PKWU sih. Soalnya kayak nulisnya banyak banget, terus praktek mulu, jadi susah di guanya. Finansial yang nggak cukup. Terus kalau yang udah didapat dari Kak Dery di jurusan MM itu apa? Sejauh ini sih ilmu-ilmu MM sih, karena kan dulu gue masuk MM tuh ya karena apa ya, karena gue ngerasa kayak punya skill aja tapi dikit. Nah karena masuk MM lumayan sih, jadi lumayan berkembang ya gitu deh. Oke Kak, nah kalau boleh nanya nih Kak, kakak-kakak ini kan baru lulus tahun ini ya. Nah setelah lulus tuh kakak mau ngelanjutin kemana? Kalau gue kuliah sih, tapi lebih kuliahnya ini bukan kayak kuliah universitas atau kayak yang isinya fakultas-fakultas gitu kan. Gue lebih kuliah ke politeknik. Jadi tesnya itu
ya lumayan, maksudnya kayak bukan tes tes kayak UTBK sih, kayak yang jadiin soal-soal gitu, tapi lebih ke tesnya tes taruna sih, kayak It- begitu. Itu dari keinginan Kak Anggi sendiri atau keinginan orang tua, Kak? Keinginan gue sendiri. Kalau untuk Kak Dery? Gue lulus dari sini sih, gue udah daftar universitas, tinggal nunggu pengumumannya aja. Cuma kalau misalkan nggak lolos, ya gue ikut kerja sih. Kan kebetulan di Mandiri, gue ikut kelas binaan juga kan. Jadi ya kalau misalkan nggak keterima, siapa tahu bisa masuk ke kelas binaan. Boleh kali Kak, kesan Kakak selama sekolah di Mandiri ini apa? Kesannya apa ya? Pokoknya sekolah di sini tuh seru-seru aja sih. Kita bisa dapat teman, apalagi ikut organisasi gitu. Jadinya lebih paham tentang sekolah ini, terus bisa lebih dekat sama guru-guru juga kan. Pokoknya Evan aja sih, seneng sih sekolah di sini. Kalau untuk Kak Dery? Kesannya seru. Kalau menurut gue sih seru ya. Cuma kayak sekolahnya kurang rame aja menurut gue. Kayak sepi. Nah, tadi kan kesannya Kak. Nah, sekarang pesannya untuk angkatan selanjutnya atau adik kelas. Pesannya untuk adik kelas angkatan sekarang, angkatan ke-25 berarti ya. Iya. Mungkin angkatannya lebih dikompakin lagi, terus banyakin belajar karena di kelas 12 ini banyak-banyak planning buat kedepannya gitu loh, kayak harus UKK, harus ujian, apalagi ujiannya banyak kan, nggak cuman kayak ujian yang gini soal doang. Jadi banyakin buat belajar, fokus juga, jangan terlalu ngurusin tentang dunia lain gitu loh. Pokoknya banyakin belajar lah. Kalau Kak Dery? Kalau dari gue pribadi sih, menurut gue pesan-pesannya buat angkatan selanjutnya, kayaknya banyakin momen aja sih menurut gue. Soalnya kan kalau udah kelas 12 agak susah ya. Terus kalau untuk organisasi atau eskulnya atau guru-gurunya ya semoga kedepannya meningkat ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Untuk pengalaman yang paling menarik dari kakaknya waktu sekolah di Mandiri itu Apa apa ya? aja? Pengalaman menarik ya. Mungkin tur kali ya. Kebanyakan. Iya. Karena kan kebanyakan yang tur itu pasti rata-rata ke Jogja mulu. Kayak ngebosen gitu ke Jogja, Malioboro dulu ketemunya kan. Apalagi Bromo. Kita kan SMK Mandor aja kan. Turnya ke Bali nih ya. Bali angkatan ke-24 kan. Lebih banyak vibes baru gitu loh. Pokoknya menarik banget lah ke Bali itu. Pertama kali first time di SMK Mandor aja. Terima kasih untuk SMK Mandor aja karena sudah bawa saya ke Bali. Bonusnya bisa lihat bule Lumayan. kali ya Kak. Boleh, udah pasti itu. Kalau Kak Dery? Kalau pengalaman gue yang menarik, mungkin ada pengalaman PKL, organisasi juga. Cuma kalau gue pribadi, pengalaman yang menarik itu kalau gue lagi di kelas, kan kebetulan kelas gue itu di atas ya. Nah, kelas gue itu sering banget keciduk apa-apa macem-macem gitu. Jadi seru aja menurut gue pas gue ngeliat kalau ada guru-guru masuk marah-marah gitu. Macem-macem, beneran macem-macem. Ada yang pokoknya macem-macem dah. Gak berani nyebutin. Momen di kelas 12 itu seru banget ya. Ya, apalagi kan kelas gue itu nggak isinya kadang ya nggak cuma kelas gua doang, maksudnya ada juga yang anak TBSM, anak TKJ, anak sebelah, pokoknya macam-macam dah ke semua ke kelas gua semua. Jadi kalau misalkan kalau misalkan lagi jam kos terus kita lagi main-main di kelas terus tiba-tiba ada guru, itu menurut gua seru sih. Pokoknya banyakin momen lah ya. Iya. Bener kata Dery, banyakin momen sama angkatan, karena momen itu nggak bisa dibuat sendiri gitu loh, pasti harus dibuat bareng-bareng. Kalau misalkan dibuat sendiri bukan momen namanya. Oke Kak, gimana sih Kak untuk narik peminat atau adik-adik kelas biar masuk ke jurusan kakak-kakak ini? Kalau dari gua buat kalian-kalian yang mau masuk jurusan MM ya silakan aja sih menurut gua. Soalnya kalau dari gua pribadi ya kayaknya kalau untuk jurusan multimedia sih fasilitasnya lumayan tercukupi menurut gua. Kalau menurut gua, soalnya kalau jurusan-jurusan lain ya mungkin belum tercukupi semua fasilitasnya. Cuma kalau dari MM itu udah oke banget sih. Jadi kalau emang lu mau masuk MM ya silakan.
Kalau dari gua, kalau misalkan lu masuk TKJ ya sama kayak MM tadi, boleh-boleh aja karena fasilitas di SMK Mandiri Lubaraja itu lumayan lengkap, apalagi untuk jurusan-jurusan yang memang perlu perlengkapan gitu loh. Kayak MM, TKJ, TBSM. MM itu kan tadi banyak visi-visi yang memungkinkan untuk kita ngedit-ngedit. Nah, kalau buat TKJ itu banyak visi-visi yang eh, bisa kita bongkar-bongkar nih. Jadi kan ada pelajaran rakit juga. Jadi di situ pokoknya semua siswa itu bisa terlengkapi fasilitasnya. Terima kasih untuk Kak Anggi dan Kak Dery sudah meluangkan waktunya ke sini. Bye-bye. Nah, selanjutnya ada lagi nih kakak-kakak yang dari jurusan berbeda. Halo Kak. Halo. Sebelumnya kita perkenalan dulu Kak. Dimulai dari kakaknya. Ya, nama gua Devanda Valupi Sajati, gua dari TBSM 1. Ya, gua Restu Dewangga dari kelas 12 akuntansi. Oke, langsung aja ya Kak untuk pertanyaan pertama. Gimana sih perasaan kakak setelah 3 tahun tuh bersekolah di Mandiri? Perasaan gua selama sekolah di SMK Mandiri, ya gua merasakan senang, walaupun itu kita belajarnya cuman 2 tahun doang. Soalnya yang setahun karena Covid belajar di rumah. Ya bisa mengenal banyak teman dan bisa bersosialisasi dengan guru-guru SMK Mandiri. Kalau gua ya pasti seneng sih, kayak bisa dapat teman baru banyak, terus juga kebetulan gua juga masuk organisasi kan, jadi nambah banyak dari beda jurusan temennya. Terus Kak, hal menarik apa yang kakak alamin selama di sekolah? Masa-masa di sekolah yang gua alamin itu, ya gua apa ya, yang menarik itu menurut gua di sekolah, ya gua walaupun ketemu teman-teman yang bandel maksudnya, ya tapi itu menurut gua menarik sih, karena itu suatu cobaan buat gua. Apakah gua bisa mengikuti pergaulan mereka tapi tidak diambil buruknya gitu. Ambil baiknya gitu. Ya. Kalau gua sih kayak tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya Hal apa yang menarik, ya. menarik ya? Kalau hal yang menarik ya kayak dari sistem belajar jurusan gua sih, kayak lebih, kalau sistem dari jurusan gua kan kayak belajarnya lebih lama daripada yang lainnya udah istirahat. Nah, terus kayak jurusan gua belum istirahat gitu. Kayak yang lainnya udah pada santai-santai, udah pulang tuh masih belajar. Itu sih yang menarik sih. Tapi pasti capek dan bosen ya Kak. Aduh, kalau dibilang capek ya nggak sepadan sama dapat ilmunya sih. Itu ilmunya banyak banget sih kalau dapat jurusan. Nah, kalau Kak Devanda tadi dari jurusan TBSM ya? Iya betul. Yang udah kakak dapat di jurusan ini tuh apa? Yang gua dapat dari pembelajaran jurusan gua, ya gua yang tadinya nggak bisa bongkar-bongkar, sekarang ada peningkatan lah walaupun nggak terlalu banget gitu. Kayak semacam ganti oli, ya itu mah sebenarnya sih semua orang bisa, cuman kan ada tahap-tahap juga kan. Ya pokoknya itulah. Untuk Kak Restu? Kalau saya sih banyak sih, kayak sebelumnya saya belum bisa bikin jurnal, ngitung-ngitung, itu sekarang jadi bisa. Terus kayak ya kebanyakan tentang jurusannya sih kayak banyak banget yang didapat gitu. Jadi ngerti apa itu balance, apa itu nggak balance gitu. Kalau setelah lulus nih Kak, kakak mau pada kemana? Mau lanjut kemana? Gue sendiri sih memutuskan untuk kerja, tapi sambil kuliah sih. Paling gue kuliah itu ngambil yang kelas karyawannya, jadi nggak reguler tiap hari ke kampus. Kalau untuk Kak Restu? Kalau gua sih lebih fokus ke kuliah, tapi kayak nyari kerja sampingan gitu.
kalau misalnya ada job ya gue kerjain gitu. Selama gue bisa, gue kerjain gitu. Kalau di jurusan kakak-kakaknya ini yang paling sulit menurut kakak tuh apa? Dari gue sendiri tuh sampai sekarang ya, gue tuh yang namanya bongkar kelistrikan motor tuh belum begitu paham. Maksudnya belum begitu menguasai ketimbang mesin-mesin. Soalnya kayak rangkaiannya itu berbeda gitu sama dilihat langsung dari motor gitu. Berarti TBSM ini lebih banyak ke prakteknya ya Kak? Betul. Kalau untuk Karas, Ini mapelnya ya? Ini ke arah mapel atau gimana? mapel bisa Mapel dari bisa ya? belajarnya gitu. Kalau misalnya gue yang pasti pelajaran di mapel Bu Yuli. Nah itu tuh. Susah banget Kak. Bukan masalah susah bangetnya sih, kayak kalau misalnya ini nih dikerjain gitu. Nggak balance, ngulang lagi dari awal, ngitung lagi dari awal. Pokoknya 50 perak aja nih ya. Kalau misalnya kalian belum balance sama yang diomongin sama Bu Yuli ini, itu kita harus ngitung dari awal gitu. Makanya kalau misalnya anak KKL pulang telat gitu, itu udah hal yang lumrah gitu. Karena gimana sih nyari balance-nya ini dari mana, terus kenapa kenapa bisa nggak balance itu gimana, itu harus dicari dulu gitu. Kalau misalnya belum ketemu ya belum boleh pulang gitu. Saya sebagai adik kelas kakak yang kebetulan jurusannya sama juga ngerasain. Nah itu tuh, apalagi nanti kamu kelas 12 tuh, aduh itu harus benar-benar harus teliti lah pokoknya. Oke Kak, nah untuk kali ini kesan kakak di SMK Mandiri ini apa? Dari gue sendiri pesan selama 3 tahun sekolah di Mandiri yang gue dapat itu ya gue seneng aja sih sekolah di Mandiri, walaupun sering terjadi banyak apa ya kayak masalah gitu ya, tapi tetap sih gue bangga sekolah di Mandiri. Untuk Karas tuh? Ya pasti seneng sih, kayak bisa kenal teman-teman banyak gitu, bisa sosialisasi bareng, pasti seneng. Terus bisa deket sama guru juga itu seneng sih, kayak kesan terbaik juga. Kalau buat pesan dari kakak-kakaknya untuk adik kelas selanjutnya tuh apa? Pesan dari gue kalau buat adik-adik kelas gue nih, ya apa ya, bisa lebih baik lagi dari angkatan kita. Intinya gitulah, bisa bawa nama baik sekolah SMK Mandiri. Ya kalau gua nggak jauh dari Depan sih, kayak bener harus bisa lebih baik, harus jaga nama baik juga. Kalau bisa lebih dikompakin juga gitu. Oke Kak, boleh nih Kak buat kakak-kakaknya menarik peminat buat adik-adik kelas biar ikut ke jurusan kakak-kakaknya. Dari gue sendiri, kalau emang kalian pada mau masuk jurusan TBSM, oke-oke aja sih. Menurut gue, apalagi jurusan TBSM itu banyak diminati oleh para cowok-cowok kan. Tapi kan di SMK Mandiri ini tergolong banyak berbagai jurusan. Jadi ya itu mah, kalau mau masuk jurusan TBSM silakan, kalau mau masuk jurusan yang lain silakan. Intinya gini, sekolah di SMK Mandiri itu gimana ya, nggak terlalu boring-boring amat sih bagi gua. Kalau gua sih kayak buat yang mau masuk gitu ke jurusan akuntansi ya terutama, itu tuh kayak lebih dimatengin lagi sih, kayak dipikirin lagi kalau misalnya lu beneran gak mau milih di sini. Soalnya kan kalau di jurusan akuntansi tuh kayak sayang aja gitu kalau misalnya mau ngundurin diri gitu kan. Kayak kalau misalnya lu udah kejebur ya udah, kayak ngelakuin semuanya gitu, jalanin aja, enjoy aja. Sebenarnya nggak susah, selama kalian teliti tuh nggak susah gitu. Nah jadi guys, buat kalian yang suka ngotak-ngatik motor itu bisa masuk ke jurusan KD Panda Betul TBSM. sekali. Nah kalau buat kalian bisa juga masuk ke jurusan akuntansi. Pasti kalian mikirnya akuntansi itu
harus cewek kan, padahal enggak, akuntansi tuh bisa semua peminatnya asal kalian tuh benar-benar bisa ngejalanin. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Depanda, buat Ya, Kak Restu sama-sama. yang Iya, udah sama-sama. ada di acara podcast kali ini. Ya. See you. Next, kita kedatangan kakak kelas lagi yang tentunya beda jurusan dong. Oke Kak, boleh perkenalan, sebutin nama dan jurusannya. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Luis Nisarindarto. Saya dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Oke Kak, Kak Luis ya. Halo. Kita bisa langsung nanya-nanya aja kali ya Kak. Boleh. Oke Kak, gimana sih Kak perasaan selama 3 tahun sekolah di Mandiri? Selama 3 tahun sekolah di Mandiri. Angkatan saya tuh setahun online ya, full online. Terus setahun lagi sesi, setahun lagi baru full. Jadi buat deket sama teman-teman tuh baru kurang lebih setahun gitu. Karena sebelumnya kan online, cuma chattingan di HP atau di grup aja gitu. Jadi seneng banget bisa kenal guru-guru, bisa kenal teman-teman semua di sini, dan saya juga bergabung dalam OSIS. Di situ juga banyak banget belajar soal organisasi gitu. Terus Kak, kakak ini kan jurusan OTKP ya? Iya. Nah, mapel apa yang paling kakak sukai? Yang paling saya sukain tuh kalau pelajaran TIK. Iya, karena di situ bisa belajar soal bikin surat juga, surat masuk, surat keluar. Terus kalau misalnya pelajaran keuangan itu belajar di Excel, ya rumus-rumusnya agak-agak pusing sih. Kalau yang paling sulit nih Kak? Ya keuangan. Karena saya pribadi bukan tipe orang yang suka ngitung ya. Saya nggak suka banget ngitung. Cuman kalau misalnya di Excel kan tinggal yang ngapalin rumusnya doang masih bisa lah. Cuman kalau ngitung, apalagi matematika gitu, saya nggak Capek. bisa, tapi nggak suka, paham nggak sih? Iya Kak, Gitu. iya, sama kok Kak. Tapi kamu masuk akuntansi, gimana? Iya harusnya. Nah, oke Kak, kakak ini kan berarti udah lulus ya Kak? Itu mau lanjut kemana Kak? Rencana sih mau kerja sambil kuliah. Karena kan orang tuaku juga bukan yang berada banget gitu kan. Jadi emang kalau misalnya mau kuliah ya harus sambil kerja gitu, mau nggak mau. Emang capek tapi harus dijalanin lah. Berarti itu kemauan dari kakak sendiri ya? Iya. Terus kesulitan kakak selama sekolah di sini Kak? Kesulitan ya. Mungkin kalau kesulitan tuh soal ini kali ya, nggak kenal sama satu angkatan. Maksudnya nggak kenal sama kelas lain gitu. Karena kan online, terus saya di sesi juga kan waktu itu. Jadi kelas kakak juga kebetulan 12 OTKP di depan gitu kan. Jadi nggak pernah ketemu teman-teman yang lain. Jadi cuma kenal ya teman-teman kelas doang sama teman-teman di OSIS. Terus apa sih Kak kesan kakak selama di sekolah di sini? Kesan kakak. Dulu tuh ini cerita dikit aja. Iya. Sebenarnya Mandiri itu bukan sekolah yang kakak pengenin sebenarnya. Cuman gak tau kenapa waktu udah kelas 12 tuh malah tambah betah tuh di sini. Gitu. Bukan gak mau lulus, enggak, tapi ngerasa berat aja gitu ninggalin Mandiri. Soalnya banyak Gitu. Jadi banyak kenangannya gitu kan. Yang awalnya emang gak mau sekolah di sini malah jadi betah. Terus pesan apa nih Kak dari kakaknya buat adik-adik kelas selanjutnya? Pesannya sih banggain lah nama SMK Mandiri 2 Balaraja. Jangan bikin malu, jangan kecewain guru-guru yang udah berdiri di depan buat kita. Boleh dong Kak promosiin atau narik peminat biar adik-adik kelas ini masuk ke jurusan kakak. Oh, oke. Jadi jurusan OTKP ya, ini tuh kebanyakan perempuan rata-rata. Tapi sekretaris ya kita tahu nggak cuman cewek doang gitu kan, ada cowok juga gitu. Jadi misalnya buat cowok yang mau masuk jurusan ini, ya emang di kelasnya tuh cowoknya sedikit. Tapi bukan berarti nggak ada gitu, enggak sih. Tapi seru belajar di Mandiri, apalagi di jurusan ini. Kakak sih merasa enjoy ya, karena kakak tuh suka yang namanya sekretaris kan. Jurusan administrasi perkantoran kan ditujukan buat jadi sekretaris gitu. Kakak suka nyusun-nyusun jadwal, bikin-bikin surat. Kalau kakak suka, kalau misalnya buat kalian yang suka nyusun-nyusun begitu, kalian bisa masuk ke jurusan ini. Ya, terima kasih ya Kak udah hadir di acara apartemen kali ini. Semoga Oke, sukses. Dadah. siap. Dadah.
Itu tadi pengalaman-pengalaman dari kakak kelas 12 angkatan ke-24. Sekian hari ini, saya Jemima Gita Masora sebagai host, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini.